Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan coba jelaskan tentang diagram benda bebas. Ini materi yang udah saya upload tadi di tim. Jadi pada tahap awal dalam analisa struktur adalah membuat diagram benda bebas. Jadi kita mau bikin apa aja, kita coba buat diagramnya dulu, diagram benda bebas. Jadi biar lebih gampang, lebih lihatnya lebih enak lah, gitu, seperti itu. Nah, ini ada beberapa sambungan ya, karakteristik sambungan. Ini yang pertama roll A, itu roll pada bidang normal, mode glinding engsel. Yang kedua adalah peluncur itu pada bidang normal, mode sliding. Terus C, gaya yang bekerja pada pena atau engsel. Nah, ini engsel, kalau ini gliding, ini menggelinding, roll, gliding, ini sliding, ini roll, seperti itu. Nah, ini contohnya dalam pembuatan diagram benda bebas. Jadi ini ada suatu benda dengan engsel di bawahnya. Ini satu benda memiliki berat yang bersender pada suatu dinding, seperti itu. Ini ada engselnya di sini. Jadi di benda ini, di sini bekerja ada 3 gaya. Yang pertama W, ini untuk beratnya. Untuk beratnya benda ini nanti biar diketahui. Jadi karena beratnya diketahui, jadi panjangnya ini dan arahnya bisa diketahui. Kalau W itu beratnya berarti kan ke bawah, W itu ke bawah, nanti panjangnya ini sesuai dengan berat dari benda ini, seperti itu. Terus ada lagi gaya di sini, gaya yang menopang, ini gaya dinding yang menopang benda. Jadi dari benda A ke benda yang bersender, seperti itu. Jadi di titik A ini arahnya berarti dari bawah ke atas sejajar dengan ini benda yang disentuh nih, titik temunya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, berarti gayanya yang di sini. Nah, berarti gaya yang di titik ini itu gayanya. Nah, ini berarti ke atas dia. Ini tegak lurus dengan benda ini. Nah, seperti ini. Nah, jadilah ini FA 12 ini. FA gaya di titik A dari 1 ke benda 2. Ini W itu lurus ke bawah. Terus ada satu lagi di sini, ada gaya di sini. Di titik B ini ada gaya juga. Nah, gayanya berapa, arahnya kemana kita belum tahu di sini. Makanya dia digambarnya seperti ini. Karena arahnya kita belum tahu. Itu. Nah, ini titik A itu sambungan roll, gaya normal. Titik B sambungan engsel, gaya arah X dan Y. Nah, ini kalau kita lanjutkan tadi, jadi cara pembuatan poligonnya dari yang pertama tadi, ini kan W, ini kan diketahui W di sini ya, W ke bawah. Terus FA12 nya dari benda 1 ke benda 2 itu arahnya ke sana. Nah, ini caranya antara dua garis ini itu kita satukan, kita temukan, seperti itu. Ini kita luruskan sampai tak terhingga. Terus yang FA juga sama, tak terhingga. Nah, di sini ketemu di suatu titik ini, titik temunya ya, titik temunya di sini. Nah, terus kalau sudah ketemu titik temunya di sini, kita bisa tahu ini
gaya yang bekerja pada titik ini, FB ya, gaya yang bekerja pada titik B ini tinggal tarik aja dari sini ke titik B. Nah, berarti arah dari FB12 ini di sini. Ini arahnya. Nah, besarnya berapa? Itu pakai poligon. Gitu. Caranya, bentar. Ini saya ulang lagi ya, yang ini yang tadi, yang pertama tadi. Jadi yang pertama ini W. Ini W-nya. Tadi ya, saya ulang lagi, ini W. W itu beratnya. Biasanya W itu diketahui beratnya berapa, misal sekian kilogram atau sekian newton gitu. Nah, ini diketahui W nya. Nah, terus diketahui juga ini arah dari F titik A di sini, arahnya dia ke atas. Nah, dari dua garis ini kita temukan, kita panjangkan, terus ini juga kita panjangkan. Ini anggap aja lurus ya, maaf ya. Nah, inilah titik temunya di sini. Titik temunya di sini, titik temu. Nah, makanya untuk FB-nya itu tinggal, jadi titik temu di sini itu kita tarik ke titik Excel ini. Nah, ini berarti arahnya ini entah ke atas, entah ke bawah, seperti itu. Kita belum tahu yang ini. Nah, kita udah punya 3 gaya di sini. Nah, gimana cara bikin poligonnya? Ini yang pertama, kita udah diketahui ya, biasanya kita berat benda ini kan kita tahu. Jadi misal beratnya sekian. Nah, ini misal seperti ini. Ini W. Terus jadi gini, kalau benda setimbang itu poligonnya nanti dia akan muter. Jadi ya muter ya, loop, muter arahnya tuh muter. Jadi nanti muter sampai sini lagi gitu. Nah, terus yang kedua ini setelah kita ketahui nya ke bawah sekian panjangnya ya, panjangnya yang tadi diketahui. Misal ini benda berat ini, misal berat benda ini misal 10 kilo, nanti bisa pakai gravitasi kan, kali 9,8 ya, seperti itu. Nah, ini berarti ini panjangnya itu 10 misal ya, bisa pakai skala. Ini misal panjangnya kita 10 cm misal. Nah, ini. Nah, terus kita udah tahu satu ini. Terus yang kedua, kita tahu ini FA nya arahnya ke atas sana ya. Nah, kita coba gambar lagi sekarang. Ini biar beda. Nah, untuk FA nya itu arahnya ke atas ya, ke sini ya. Nah, ini panjangnya kita belum tahu ya, karena besarnya kita belum tahu, cuma arahnya saja. Berarti dari sini kita tarik ke sana. Nah, maaf, kita tarik ke, nah seperti ini. Ini sejajar, ini sejajar dengan ini. Panjangnya masih tak terhingga, masih ini panjang, kita belum tahu besarnya gitu. Nah, terus ada satu lagi, gaya di sini, FB. Nah, berarti dari ujung ini kita tarik sejajar dengan ini, Nah, ini tariknya berarti dari sini sejajar. Tuh, misal ini yang nggak bisa sejajar ya, ini dari sini sejajar dengan ini. Nah, gini. Nah, arahnya kemana? Nah, kita udah tahu sekarang. Ini yang FA nya itu kan arahnya dia ke atas ini ya. Nah, ini kan muter ya. W nya itu ke bawah, W nya arahnya ke sana.
FA nya ini FA nya ke atas sini. Nah berarti FB nya karena dia low, jadi dia harus muter penuh nanti sampai ke sini lagi, berarti FB nya itu arahnya ke sana. Nah seperti itu. Nah kurang lebih seperti ini. Ini arahnya dibolak-balik sama aja sih. Ini sama aja kalau kita gambar ini W nya ke bawah, ini W nya ke bawah, FA nya ke sana arahnya, FB nya dia ke sana, sama aja. Nah ini kan sama kan, yang ini sama seperti ini panjangnya nanti sama ini, atau yang ini itu sama dengan ini, jadi sama. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti kalau ditanyakan kita udah tahu W nya berat dari benda ini itu sekian kilo, kita gambarnya itu pakai 10 cm misal ya. Ini jadi skala di poligon ini jadi 1 cm skalanya, 1 cm itu sama dengan 1 kilogram. Nah ini skalanya, jadi makanya dia kalau pakainya 10 kilo berarti kita gambarnya 10 cm seperti itu. Nah kalau misalnya ditanyakan gaya yang bekerja di titik B ini, di titik B itu berapa dan arahnya kemana. Nah sekarang kita udah tahu, tinggal diukur aja ini dari sini ke sini, ini panjangnya berapa, misal ketemu 7 cm ya, berarti gayanya 7 kilo ke sana, seperti itu kurang lebihnya. Ya terus kalau untuk ini untuk penambahannya, jadi ini gayanya sama dengan 0 karena dia setimbang, jadi gaya W beratnya, terus ini logo ini. Jadi kalau penambahan vektor itu, kalau pengurangan, kalau biasa kan pengurangan seperti ini, kalau penambahan angka biasa kan seperti ini. Nah kalau untuk vektor karena dia punya arah berarti seperti ini. Nah ini juga simbol penambahan vektor itu seperti ini. Ini penjumlahan, ini pengurangan. Ini karena di aplikasinya ini PowerPoint-nya itu nggak bisa simbol seperti itu, jadi simbolnya saya bikin plus, saya kasih arah panah. Jadi yang benar itu harusnya seperti ini tadi. Nah jadi seperti ini harusnya. Nah ini plus biasa cuma ada arahnya, ini juga sama. Nah ini plus, ini ada arahnya. Ini. Nah kalau pengurangan biasa. Nah itu kalau bentuknya seperti ini. Nah kalau seperti ini, misal nih contoh lain, balok yang ujungnya ditumpu pada pin dan ujung lainnya dengan tali. Ini pin, maksudnya ini ada engselnya, terus ujung lainnya dengan tali. Jadi di sini kita tali. Gaya ini F13 itu berarti ini ketiga, berarti di sini diberikan penghubung 1 atau 3 pada penghubung 3 atau 1 gitu. Ini nanti dicoba di ini aja lah, dicermati lagi. Tapi yang penting caranya gini. Jadi misal kita udah tahu berat benda ini kan kita tahu. Misal batangnya ini kita udah tahu, baloknya kita udah tahu W nya berapa. Anggap aja misal tadi ya, samain aja ini 10 kilo, ini beratnya. Itu biasa ya, nanti bisa dikalikan percepatan gravitasi.
Nah ini caranya. Yang pertama itu ini kita sambungkan kayak tadi. Di sini berarti ada benda, ada gaya di sini. Ini kita udah tahu gayanya di sini. Satu. Terus ada gaya apa lagi? Ini berarti di sini. Berarti di sini ada gaya lagi. Ini gaya mengikut ini sejajar dengan ini. Nah, ini. Terus satu lagi di sini. Cuma ini yang ini belum tahu arahnya kemana. Seperti itu. Nah, langkahnya itu berarti gini. Seperti yang kayak tadi, kita sudah tahu dua arah. Tinggal kita gabungkan aja. Nah, ini berarti kita udah ketemu titik di sini, di atas ini ya. Tinggal kita dari titik ketemunya ini kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. Jadi gaya yang di titik ini itu ini arahnya, entah naik entah turun, seperti itu. Besarnya, nah nanti kita pakai poligonnya. Sama seperti yang ini tadi, kita gambar ini, gambar yang ini, gambar poligonnya. Itu caranya. Ini tadi, misal 10 kilo kita pakai 1 cm ya, misal 1 cm. Itu skalanya ini maksudnya, skalanya 1 kilo. Nah, berarti berarti kita gambar untuk poligonnya, untuk W nya itu berarti 10 cm, kita gambar 10 cm ke bawah, lurus ke bawah, ini 10 cm ini. Nah, terus ada gaya apa lagi di sini? Ada gaya F ini. Ini dari sini ke sana. Panjangnya kita belum tahu. Ini juga mulainya dari mana kita tahu, entah ke bawah entah ke atas kita belum tahu. Gitu. Nah, gitu. Nah, terus ada satu lagi di sini. Berarti dari ujung satunya W di sini. Nah, ya jadi ini biar beda. Nah, ini. Jadi yang ini yang ini akhirnya ini sejajar. Jadi kita sudah tahu sekarang. Nah, ini arahnya udah jelas dan besarnya juga kita udah tahu. Nah, besarnya kita udah tahu berapa ya. Ini tinggal ini tadi kita hitung kan, ini panjangnya 10 cm. Nah, misal ditanyakan di sini, di titik ini, di titik apa ini, titik inilah, titik engselnya ini, berapa gaya yang bekerja di titik engsel ini, di engsel, dan arahnya kemana. Nah, berarti tinggal aja ini kita ukur, ini panjangnya ini kita ukur berapa cm, misal 6,5 ya udah, berarti gaya bekerja di engsel itu 6,5. Nanti disamakan ya, ini kalau ini kilo atau mau dijadikan newton berarti kan dikalikan 9,8. Mau tetap kilo nggak apa-apa, atau dijadikan newton dulu terserah, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nanti udah dijadikan gaya di sini, nah ini berarti panjangnya 6,5 ya, 6,5 cm. Itu ini 6,5 cm ya, itu berarti sama dengan 6,5 kilogram.
Nah kalau mau dijadikan Newton tinggal dikalikan 9, dikalikan berarti 9,8. Ini nanti jatuhnya Newton. Jadi F sama dengan sekian Newton. Nah kurang lebih seperti itu untuk contoh simpelnya. Ini nanti coba saya bikin ininya. Ini untuk mekanisme yang lebih ini ya, yang lebih lagi lah. Jadi di sini ada 3 benda ini, terus ada yang sel, terus ada ini. Jadi nanti ada beberapa tahap kalau yang ini. Nah tapi yang penting ini dasarnya ini teman-teman harus tahu dulu. Nah ini teman-teman harus tahu dulu dasar-dasar ini. Nah semoga teman-teman bisa pahami ya. Nanti videonya bisa diulang-ulang. Sengaja saya coba bikin video jadi teman-teman bisa ulang-ulang lagi. Minimal ini dulu contoh ini. Nah ini contoh dua contoh ini coba dipahami dulu, ini simpel. Tapi nanti kalau ini nggak bisa, nanti untuk benda-benda yang lebih rumit lagi nanti teman-teman akan kesusahan. Nah ini kalau misal bentuknya kayak gini, nah misal gini, ini contoh ya, misal ini ada suatu benda bentuk seperti ini misal ini benda ini yang paling kanan ini. Nah, ya biar merah. Nah misal benda seperti ini, misal di sisi kanan itu saya kasih gaya 4 kN dengan bentuk yang seperti ini. Berapa sih gaya yang dihasilkan di titik ini, di titik D nya ini? Nah ini berapa? Nah pertanyaannya cuma seperti itu. Nah ini kita bisa tahu nanti. Jadi kalau kita dorong di sini dengan gaya 4 kN, di sini berapa? Nah itu caranya, itu ada beberapa tahap nanti. Tuh ada model seperti ini. Nah ini mekanisme seperti ini. Kalau kita dorong ke kiri, misal benda yang ini benda 4 ya, benda 4 di titik B ini kita dorong ke kiri sebesar 5 kN. Nah nanti di FC nya ini berapa gaya yang dihasilkan gitu. Nah nanti bisa kita cari. Nah tapi yang penting masih banyak contoh-contohnya. Nah, ini seperti ini. Nah tapi minta tolong teman-teman ini harus paham dulu yang dua ini tadi ya. Nanti kalau emang belum jelas minta tolong WA atau diskusi di tim, monggo silakan. Oke mungkin gitu dulu ya. Silakan pokoknya kalau masih ada yang pertanyaan, ada yang masih bingung, ditanyakan aja WA pribadi atau di grup, silakan. Oke mungkin seperti itu videonya. Kalau belum jelas bisa diulang-ulang. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Insyaallah kita lanjut untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.